Hai, kembali lagi di channel dimana kita belajar ngonten, berani mulai, berani ngomong apa saja yang penting ngomong. Dengan target durasi 10 menit. Bantu lihat teman-temannya. Nah, di 10 menit yang akan kita lewati nantinya, di sini kita akan belajar ngonten. Nah, kita akan sepil dahulu bahwa proses dari ngonten itu sebenarnya harus konsisten ya, konsisten. Saya sangat jengkel dengan konsisten ini, sulit sekali dilakukan tanpa ada keterpaksaan. Makanya kalau misalnya kita ngonten itu harus semangat, harus yakin bahwa apa yang kita konteni itu akan terjadi. Apa yang kita kontenin itu ya akan kita lalui dengan yang kita niatkan, bahwa konten 10 menit kah itu, 20 menit kah itu, ya nanti kita akan lihat proses yang kita jalani mulai kita dari awal ya. Dari awal saya itu kan 2 menit, 3 menit itu sudah terbentuk gitu. Sebelumnya itu sudah terbentuk gitu, baru memulai membuat konten. Terbentuk dalam arti ya tidak saya dokumentasikan gitu. Saya belajar ngomong, belajar bicara sendiri, sedikit demi sedikit ya, setiap harinya lah bertambah baik walaupun hanya 1%. Nah, teman-teman, sebenarnya semua orang itu bisa, sebenarnya orang itu mampu untuk mampu gitu. Tapi kebanyakan orang yang ketika membatasi alam pikirannya sendiri dengan yang namanya ijab. Nah, ijab itu penghalang dari pikiran-pikiran mereka, sehingga apa yang mereka akan lakukan itu tidak bisa karena terhalang oleh pikirannya sendiri gitu. Nah, ini yang saya hilangkan dari pikiran saya. Saya hilangkan dari pikiran saya bahwa saya tidak mampu, itu saya hilangkan menjadi saya mampu. Saya tidak bisa, itu saya hilangkan menjadi bisa. Saya tidak berani, itu saya hilangkan menjadi saya berani. Saya belum mulai, saya apa? Saya hilangkan dengan mulai gitu. Akhirnya beberapa episode saya langsung mulai gitu. Lah, ini kan saya belum lama mulai untuk konten, dan saya belajar dari sebelum saya dokumentasikan, kemudian saya dokumentasikan dari awal, dari episode 1 sampai episode sekarang. Ini kan masih proses dari belajar. Bahkan saya mempunyai beberapa tahapan ya. Yang tahapan pertama itu berani mulai dulu, yang kedua berani ngomong ya. Pokoknya intinya yang pertama tadi kan berani mulai, dalam arti mulai itu harus membuat konten konsisten setiap harinya, entah itu 1, 2 itu, pokoknya setiap hari harus ada buat konten yang nantinya kita belajar dari konten yang kita buat itu, belajar dan berbenah untuk menjadi lebih baik. Nah, yang kedua kita ngomong apa saja, tidak pentingkah itu, yang penting kita harus ngomong, karena apa yang kita omongkan ini akan berguna kepada pola pikir kita gitu, seperti itu ya saya. Karena kadang kan orang ngomong tapi nggak mikir, makanya lo ngomong mikir nggak sih gitu. Makanya kalau ngomong dipikir-pikir. Nah, kita harus menyinkronkan itu antara pikiran. Kadang pengetahuan yang kita punya, pengalaman yang kita punya, ini kadang nggak bisa kita omongkan. Karena apa? Tidak terbiasa kita untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan gitu. Walaupun laki-laki tidak bercerita, itu sebenarnya bisa bercerita, cuman dia tidak mau saja. Nah, kita kembali lagi bahwa setelah kita berani ngonten, kita berani ngomong apa saja yang penting ngomong. Yang ketiga adalah durasi. Kita belajar kepada durasi, bahwa durasi kita harus tentukan. Kita paksakan ngomong ya. Entah itu teman-teman biasa ngomong di cakruk 5 jam, itu biasanya kan gantian gitu. Tapi kalau di sini di kamera kita harus ngomong kita sendiri tanpa ada lawan kata. Beda kayak kalau yang namanya podcast. Kalau podcast itu kan ada lawan bicaranya, sehingga kalau kita misalnya diam, ada orang lain yang berbicara. Kita cukup mendengarkan saja. Nah, tapi kalau misalnya kita membuat konten sendiri, ini kita sendiri yang ngomong gitu. Kalau kita diam, ya diam, hening gitu. Tapi kalau kita ngomong ya ada omongannya gitu. Nah, setelah kita bicara ngomong, ini nanti ada tahapan lagi ya. Kita kan ngomong bicara durasi ya. Durasi 1 menit dulu nggak apa-apa. Karena saya dulu juga 1 menit awal-awalnya. 1 menit itu susah teman-teman. Ngomong 1 menit. Jadi
orang-orang yang sudah bacot ya, sudah lama, jangan menganggap bahwa memudahkan atau meremehkan orang lain yang sedang berjuang. Bahwa 1 menit itu bagi mereka yang introvert, bagi mereka yang nggak biasa ngomong, hanya biasa di media sosial ngetik-ngetik tok, orang-orang yang mungkin tidak terbiasa berbicara dengan orang lain apalagi di kamera, karena mereka tahu di kamera itu adalah dunia yang jejak digital yang jahat gitu, yang bisa diunduh siapa saja, yang bisa dilihat siapa saja, dan bisa dibuat-buat siapa saja gitu, dipotong-potong kalau kita salah ngomong gitu ya. Makanya harus konsen, harus konsisten, dan harus berbenah untuk kesalahan yang kita buat. Nah, durasi 1 menit, 2 menit, 3 menit, nanti sampai kepada 10 menit pertama. Jadi untuk beberapa menit itu diusahakan buat beberapa konten. Jadi kalau saya targetkan di 10 menit video yang saya buat itu minimal 30 video. Ini kan baru sekitaran hampir 15-an video ya. Hampir 15 video yang durasinya 10 menit. Nah, ini kan masih kurang gitu untuk melancarkan dari apa yang ingin kita bicarakan. Nah, yang penting kita berani mulai, berani ngomong apa saja, yang penting ngomong. Saya sudah contohkan di video sebelumnya bahwa omongan yang ingin kita bahas itu adalah omongan yang kita tahu gitu, yang mudah kita pahami, yang mudah dapat kita bicarakan. Kemudian juga omongan yang ada di sekitar kita. Contoh, saya di video sebelumnya saya kan bercerita tentang desa, saya bercerita tentang sawah, kemudian saya bercerita tentang alam, tentang hutan. Itu kan spontanitas ketika saya berada di wilayah itu, ketika saya di hutan, ketika saya di rumah tua, ketika saya bersama melihat kendaraan, itu yang kita bicarakan. Jadi kita belajar berbicara seperti itu, nanti menyesuaikan gitu. Yang walaupun kita bolak-balik ya, apa yang kita bicarakan bolak-balik itu tidak dipermasalahkan. Yang penting kita harus ngomong dulu dengan durasi yang telah kita tetapkan. Bagi teman-teman yang mungkin masih malu banget, tidak mau menampakkan diri, hanya mau belajar dulu sebelum sedikit bisa, itu ya bisa dikomentasikan juga di video gitu, lebih enak gitu. Kenapa saya sarankan di video? Karena kalau kita misalnya di video, kita akan lihat kekurangan dan kelebihan kita itu apa. Contoh gini ya teman-teman, kalau misalnya kita video kan, kita akan melihat dan kita bisa memutar ulang dari awal, menit ke menit kita bisa tahu. Tapi kalau kita di cermin itu kita hanya bisa melihat tapi sekilas. Oh iya, saya tadi apa ya? 1-2 kali mungkinlah masih ingat, tapi kalau dilakukan tiap hari akan bisa lupa. Tapi kalau di video kan, video pertama, kedua, ketiga kita akan tahu gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak mau di publik dulu, ya di privasi dulu nggak apa-apa di YouTube-nya. Jadi dibuat dulu per episode, tetapi dibuat pribadi. Dibuat pribadi itu kan yang hanya bisa melihat kita gitu kan. Nah, atau kalau mau sambil belajar dilihat orang lain ya yang tidak publik, yang setelan tidak publik itu yang bisa melihat kita dan orang-orang yang mempunyai link kita, link YouTube yang video itu gitu. Nah teman-teman, kalau kita ngomong itu saja ya di 10 menit, nanti lama-lama akan terbiasa gitu. Terbiasa. Lama tidaknya itu karena terbiasa. Saya sering mengatakan bahwa lama tidaknya itu karena terbiasa. Orang yang sudah terbiasa ngomong 10 menit, maka ketika ngomong 10 menit itu nggak terasa gitu. Bahkan ada orang-orang yang sudah mengisi seminar, mengisi pelatihan-pelatihan, mereka ngomong 1-2 jam itu biasa gitu dengan menyampaikan materi yang dia miliki, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, ini intinya adalah bagaimana cara kita konsisten dan bagaimana cara kita berani memulai, berani ngomong apa saja, yang penting ngomong. Kita belajar dari tahap memulai ngomong, kemudian kita belajar konsisten dari durasi, mulai 1 menit, 2 menit, 3 menit, nanti sampai ke 10 menit ya, sampai 10 menit. Nanti kalau sudah berapa puluh episode baru kita naik ke
durasi selanjutnya. Ini akan lama-lama membentuk pola pikir kita, cara ngomong kita, kemudian apa yang ingin kita sampaikan nanti sedikit demi sedikit nanti kita pikirkan gitu. Terima kasih teman-teman sudah 10 menit, semoga berhasil dan kita saling sama-sama support ya. Saling sama support. Jangan lupa berbahagia, salam sehat, salam waras, selamat beraktivitas.